Pak Budi bisa terhubung? Bisa, Mas. Siap. Ya, salam hormat Pak Budi. Selamat pagi, Mas. Ya, siap. Saya izin memperkenalkan melalui CV Bapak ya, sesingkat saja. Jadi insya Allah nanti setelah saya menyampaikan, Pak Budi akan memaparkan tentang temanya, nilai-nilai kebangsaan di perguruan tinggi. Tapi sebelumnya saya izin memperkenalkan, nama lengkapnya Majen Dr. Budi Pramono, SIP MMMA. Tempat tanggal lahirnya di Sidoarjo, ya, tahun 67, 7 September. Pendidikan formal dari SD sampai SMA di Sidoarjo, lalu sarjananya di Universitas Terbuka tahun 90, magisternya 2 di sini. Yang pertama dari Hull University di Inggris dengan kajian Security and Strategic Studies tahun 97, lalu yang kedua di Universitas Veteran UPN ya tahun 2001, dan doktornya di Universitas Nasional Jakarta tahun 2013. Nah, kalau melihat tadi ada pangkatnya, betul, berarti beliau adalah lulusan dari Akademi Militer Magelang, ya, dari tahun 85 sampai 88, dilanjutkan PASIS sebagai perwira siswa Akmil tahun 1988, lalu kegiatan kursusnya Suslapa 1 ya, kursus lanjutan perwiranya, ya Selapa Artileri tahun 95 di Bandung, dan Suslapa 2 ya Regiment Officer Advanced Course tahun 96 di Australia, dan kursus yang tertingginya adalah SESCOAD ya, Sekolah Staf dan Komandan Angkatan Darat, atau lebih tapi yang kebetulan Pak Budi ini tidak di Bandung SESCO-nya, tapi di Manila, Filipina ya, The Command and General Staff College ya, dan mendapatkan pujian sebagai honor graduate. Selanjutnya riwayat jabatan ketika lulus Akmil ya, Akademi Militer, dilanjutkan dengan PASIS dengan pangkat Letnan 2, menjabat sebagai Komandan Peleton Danton di Batalion Arhanud 1 Kostrat tahun 89 sampai 91. Lalu dari pangkat Kapten tahun 96 sampai dengan Kolonel tahun 2013, fokus di bidang atau kajian intelijen. Lalu mulai dari pangkat Brigjen tahun 2019 sampai dengan Majen tahun 2002 di Wantanas dan Mabes TNI. Dan jabatan sekarang sebagai staf ahli bidang ekonomi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Kalau tadi bicara lebih jauh lagi, maka panjang sekali kalau urutan-urutannya, karena beliau adalah pemateri juga, narasumber ya, seminar nasional ataupun internasional. Dan riwayat penghargaan dari Setnek, dari Wantanas, dan juga dari Mabes TNI. Tampaknya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mangga untuk efektif waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Budi Pramono untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih, Mas, atas waktu yang diberikan. Saya di bandara di Jambi ini, Mas. Saya pikir tadi nggak tahu ini, mudah-mudahan pesawatnya pas karena 11.55. 11.25 saya selesai, nanti minta tolong diingatkan ya, Mas ya. Baiklah. Teman-teman, saya langsung straight forward aja. Jadi kita hidup dan melakukan apa yang kita lakukan saat sekarang ini tentunya karena ada ancaman. Kalau tidak ada ancaman, fine-fine aja, tentunya ya nggak usah kita berkumpul seperti ini. Untuk apa kita berkumpul seperti ini, kemudian menyampaikan sesuatu yang really very valuable to my perception. Correct me if I'm wrong. Kenapa? Karena memang ada ancaman. Saya melihat ini adalah sudden attack apabila kita tidak mengantisipasi in advance. Dari awal-awal kita harus antisipasi. Ancamannya yang ada sekarang, saat sekarang ini ya, frankly speaking, di perguruan tinggi ini tentunya akan sibuk sekali dengan proses akademisi, proses akademika yang ada, proses pendidikan yang ada, proses penelitian, research yang ada, proses pengabdian masyarakat yang ada, proses pendidikan dan pengajaran sibuk. Apalagi tadi kalau kita mendengarkan dari Rektor Unpad, luar biasa, kampus Merdeka dan lain sebagainya, sibuk kita semua. Nah, kesibukan ini directly or indirectly, intentionally or unintentionally, I think ini akan memudarkan cinta tanah air. Akan menggerus bagaimana kita
mempunyai sadar berbangsa dan bernegara. Mau tidak mau akan mendegrade ya, rasa kita untuk rela berkorban. Apalagi the only way of life kita yang tadi sudah scrutinize and explore in detail sama Ibu Rima, Profesor Dr. Rima, yang saya sudah ada nomornya, cuman beliau mungkin masih juga belum kenal, padahal udah sering saya WA. Nah, di sana juga ada Pancasila, the only way of life kita. Nah, ini yang terjadi ya, in front of our bare eyes, depan mata kepala kita sendiri. Ancamannya seperti ini. Kenapa? Karena terlalu sibuk sehingga nilai-nilai yang saya sampaikan tadi kemungkinan memudar, kemungkinan dilupakan, kemungkinan akan menurun value-value-nya. Yang pada dasarnya ini semua akan berujung pada egoisme, ego sektoral, hedonisme. Ini kan yang justru yang saat sekarang ini berkembang subur, ini justru ini. Kita sadar sesadar-sadarnya ini harus kita tempatkan pada sesuatu yang urgent dan perlu asas prioritas diterapkan. Frankly speaking, jujur. Kalau kita nggak jujur ya pasti onda pak. Tapi kalau kita jujur, itu yang ada di depan mata kita. Nah, bagaimana legal standingnya agar the do and the don't kita ini on the right track? What should we do agar on the capacity, our own capacity? Maka kita harus punya legal standing. Legal standing kita di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 itu. Di sana kita bergeraknya. Kenapa? Karena di sana dikehendaki agar kita mampu membentuk watak di mana kita akan menjadi bangsa yang bermartabat, watak di mana yang bisa mencetak kita sedemikian rupa sehingga selain kita menjadi bangsa yang bermartabat, kita juga apa yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana agar bangsa kita ini bangsa yang cerdas, bangsa yang mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa yang lain di taman sari kehidupan dunia ini. Makanya mau tidak mau ya kita harus mampu mewujudkan ya upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan ya UPKT yang mencerminkan rasa inovasi yang tinggi, rasa kreativitas yang tinggi, rasa ya, skill ya yang nantinya akan mempunyai daya saing yang tinggi pula. Di mana di era globalisasi ini, we do not need cooperative only, but even collaboration, kolaboratif, yang pada dasarnya ini semuanya terangkai di dalam Tridharma perguruan tinggi. Dan yang tidak kalah pentingnya tadi juga disampaikan oleh narasumber yang pertama, bahwa kita hidup di 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, even now society 5.0. Nah ini mau tidak mau, directly or indirectly, come to our own daily life. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini kan harus kita sikapi, harus kita manage yang proporsional dan profesional, bahkan bernuansa humaniora. Harus bernuansa human. Ini tentunya sudah jelas kita bahwa kita berhilirkan dan berhulukan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, sehingga jelas di depan kita itu ancaman yang kita hadapi. Kemudian payung besar kita untuk melakukan itu semua juga sudah jelas. Maka dari itu apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan? Apa-apa yang saya sampaikan ini mungkin little bit repetition or even redundant what Bu sama Dr. Rima tadi sudah sampaikan. Jadi kalau toh memang nanti skip little bit dan lain sebagainya ya mohon maaf, karena harus ada penyampaian. Nggak usah, tunggu dulu Mas, jangan digeser sebelum saya bilang next slide. Jadi kalau seandainya ada yang redundant or repetition. Oke, next slide Mas. Teman-teman, next slide. Kita sadar bahwa Indonesia ini
adalah most archipelagic country in this planet, consisted more than 17,000 island inhabitants, even 17,499. You can imagine. Ini tidak semudah membalik telapak tangan bagaimana how to manage Indonesia yang begitu besar kritis in Asia, yang mempunyai etnis dan suku yang luar biasa, ribuan, etnisnya ratusan, kemudian agama yang dipeluk juga bukan hanya satu, dan ini yang luar biasa anugerah dan given. Bahasa daerahnya more than 1,200 left. You can imagine. Kalau kita tidak ada bahasa Indonesia, do you think that we can unite Indonesia? I don't think so. Next slide. Kemudian, next slide mas. Nah, kemudian teman-teman, sebetulnya tadi yang saya sampaikan termasuk bagian daripada permasalahan yang kita hidupi, yang kita hadapi. Lemah kita pemahaman bahwa kita memang unity in diversity dengan Bhinneka Tunggal Ika yang kita punyai, yang merupakan ini salah satu dari 4 konsensus bangsa selain Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI. Kita juga punya Bhinneka Tunggal Ika. Dan tadi yang saya sampaikan, memudar, berbangsa dan bernegara, termasuk dengan menegakkan hukum. Kenapa? Karena diawali dengan kesadaran hukum, how to familiarize society. Ini penting tentang hukum ini. Kalau tidak ada masyarakat hukum yang benar-benar memahami bagaimana what hukum looks like, ya kita pasti terengah-engah untuk menegakkan enforce the law ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, selalu saya sampaikan bahwa bagaimana sih era globalisasi ini, globalisasi yang dulunya hanya 2 kutub sekarang multilateral, globalisasi yang dulunya hanya ancaman-ancaman tradisional kita sekarang sudah mengenal demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, terorisme, transnational crime, yang ini semuanya di era globalisasi bukan hanya ditangani oleh state, bukan hanya state center security, tetapi kita sekarang sudah melibatkan non-state actor yang banyak sudah bergabung untuk menyelesaikan hidup dan kehidupan ini, sehingga cooperation is not enough but even collaboration. Ini ciri-ciri globalisasi secara eksternal yang mau tidak mau ini akan menguat, dan ini sekaligus ancaman dan peluang untuk kita semua. Dan medsos yang tentunya juga kita semua, everybody knows bagaimana information warfare ini ada di lingkungan kita. Media sosial ini advantages dan disadvantages-nya jelas. Ya, tinggal kita how smart we are, how to differentiate between advantages and disadvantages. Bedakan mana untung dan mana rugi. Next slide. Kemudian kalau kita bicara tentang ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, di mana sih letaknya obstacle kita, di mana letaknya resistensi kita, di mana letak threat kita. Terus mas, maka di globalisasi yang tadi saya sampaikan, keterbukaan persaingan yang ini mau tidak mau akan berakibat baik secara struktural maupun kultural. Dan strukturalnya ini diwarnai dengan adanya sentralisasi dan desentralisasi, dan secara kultural apa sekarang yang tidak terbuka. Yang perlu kita jaga ini terbuka, tapi jangan sampai terancam. Maka keterbukaan dan kebebasan ini harus bisa di manage properly, otherwise kita telah mendengar bagaimana peretas-peretas yang sekarang sedang bekerja akibat dari efek keterbukaan yang ada. Nah ini mau tidak mau peran dari pemerintah sangat berpengaruh dalam hal ini, terutama baik peran keluar maupun ke dalam. Next slide mas. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa reformasi yang ada saat itu tentunya membuat beberapa banyak perubahan, dan tentunya perubahan-perubahan itu kalau kita lihat saat sekarang ini banyak mencerminkan hal-hal yang sifatnya yang tadinya tertutup sekarang sudah transparan. Bagaimana transparan itu kemudian di-trigger dengan adanya peretas, seperti mungkin contohnya Biorka mungkin saat sekarang ini, dan partisipasi kerjasama yang saat ini gotong royong dan lain sebagainya sudah mengalami degradasi,
terutama kejujuran, keadilan, dan tentunya kesetaraan, sense of belonging, rasa tanggung jawab, dan sektoral dari individu-individu. Ini semua adalah merupakan bentuk kompetisi. Kompetisi yang kita sadar atau tidak sadar dalam setiap kita menganalisa, selalu kita berporoskan pada security approach dan prosperity approach. Nah, kesejahteraan inilah yang akhirnya meng-create competition forever. Next slide. Teman-teman, kita melihat bagaimana tadi yang juga disampaikan oleh narasumber pertama, kita di depan kita ini kita harus dapat from day to day activity mengantisipasi. Next slide, Mas. Apa yang kita sebut dengan astagatra. Next slide, Mas. Mas, please focus on me, Mas. Oke. Nah, astagatra ini tentunya kita tahu bagaimana trigatra dan pancagatranya, yang paling membedakan bahwa statis dan dynamic. Statis karena kita memang mempunyai bagaimana geografi dan sumber kekayaan alam kita dan kependudukan kita. Saya ada di Jambi. Saya sekarang sedang melihat bagaimana given dari Allah yang begitu berlimpahnya batu bara di sini. Sumber kekayaan alam yang ada di sini yang luar biasa. Bahkan gambut pun ini di sini juga merupakan kontribusi dunia di atmosfer saat kita perubahan iklim yang ada, rumah kaca dan kita termasuk nomor 2 yang berkontribusi agar kita menyehatkan dunia Jambi ini terutama. Namun apabila ini tidak di-manage dengan baik, maka ya jangan sampai nikmat berubah. Kenapa? Karena batu bara yang ada meng-create ya, selain advantages juga disadvantages. Kecelakaan yang luar biasa bertubi-tubi. Kenapa? Karena pengangkutan batu bara yang masih tidak pada jalan tertentu untuk khusus pengangkutan batu bara, sehingga pada suatu hari sampai berjajar berapa truk, 9.000 truk, berapa kilometer itu berjajar untuk mengambil batu bara tersebut. Panjang lagi bagaimana kondisi setelah digali batu bara tersebut, kemudian bagaimana rakyat sekitarnya, apakah welfare enough, masyarakatnya sudah cukup sejahtera, or even for security approach sudah merasa aman dengan adanya sumber kekayaan alam yang melimpah itu, dan ternyata pengaturannya, lalu lintasnya dan lain sebagainya banyak menimbulkan kecelakaan. Ini kan PR, digombong aspek-aspek alamiah. Yang tentunya yang kita hadapi pula yang tidak kalah pentingnya adalah aspek-aspek sosial, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, and also hantam. Nah, ini teman-teman, kita bergerak dari sinilah aspek kehidupan nasional kita yang day from day to day activity kita harus lihat dan ukur sedemikian rupa sehingga kalau proporsional it will be create advantages, otherwise it will even vice versa create disadvantages. Ini yang kita kenapa hari ini berkumpul, kita tentunya ingin membahas ini semua. Next slide. Seperti faktor geografi yang kita lihat, ya, kita sadar sesadar-sadarnya kita ini adalah negara yang paling strategis. Karena apa? Karena tak di antara 2 benua dan 2 samudra. Tentunya tidak semua negara berada pada posisi silang yang luar biasa, physically or non physically ini menguntungkan bagi NKRI. Namun kita tidak pernah lengah bahwa di balik menguntungkan itu tentunya ada peluang-peluang dan juga kendala, baik itu security approach maupun economic trading yang merupakan bagian daripada prosperity approach. Ini mau tidak mau kita menghadapi ring of fire ini, dan ini kita harus sikapi dengan tindakan-tindakan antisipatif yang luar biasa. Take care of the nature will take care of us. Kita jaga alam ini, insya Allah alam akan menjaga kita. Karena memang alam yang kita punya ini memang ya seperti yang kita ketahui bagaimana patahan lempeng yang ada dan sebagainya. Dan ingat bahwa kita ini baik darat maupun laut mempunyai border. Batas negara ini tidak main-main. Saya ke Entikong, saya ke daerah-daerah perbatasan,
Itu bahkan penduduk setempat, Pak, Bapak ini tanah saya sampai sebelah sana itu. Tapi saya tidak tahu kenapa ini kok pembatas ya. Yang dipanjangkan pembatas ini tiang ini kok berubah maju ke depan. Padahal tanah saya sampai di sana. Ini adalah contoh-contoh yang memang tidak mudah untuk memanage border ini. Belum lagi sea border dan lain sebagainya. Dan kerusakan ekosistem yang saat ini saya sudah mulai hari Selasa saya berada di Jambi, saya melihat benar bagaimana usaha pekerjaan, kegiatan dan tindakan mereka setelah menambang dan lain sebagainya ini merupakan dampak-dampak yang directly or indirectly akan mengubah ekosistem yang ada di sini. Next slide. Kemudian kalau kita bicara demografi ini memang kita akan mempunyai bonus demografi, quote unquote, dengan catatan ya, demografi yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita harus komplement baik generasi yang unggul, baik SDM yang unggul. Situasi yang tidak merata ini harus kita sinkroniskan bahwa ada beberapa tempat yang sumber kekayaan luar biasa tapi tidak merata penduduk yang di pulau mana yang terpadat, pulau mana yang kurang penduduknya. Nah, mau tidak mau ini semua akan direct impact dengan adanya SDM yang rendah, direct impact terhadap kesehatan karena kemiskinan yang kurang bisa memenuhi sehingga stunting di sana sini. Ini semua adalah big home, our big home. Next slide. Selain demografi, kita juga punya sumber daya alam yang tadi saya sampaikan, bagaimana mengeksploitasi, bagaimana mereka mengeksploitasi sumber kekayaan berlebihan. Gambut di sini ada yang kedalaman 3 meter, ada yang kedalaman 20 meter. Konon bahwa yang 20 meter ini tanpa harus dipercikkan api pun, karena panasnya yang ada di bawah, dia bisa menyebabkan kebakaran itu sendiri. Nah, from the beginning, actually we found dilemmas. Apa dilemanya dari awal? Untuk dan agar tidak terjadi kebakaran hutan, kebakaran gambut dan lain sebagainya, maka kanalisasi ini perlu ditutup agar air-air itu tetap bisa mengairi dan basah dan tidak kering. Namun, rakyat setempat pun juga mengendaki, Pak, kami juga perlu air. Inilah hal-hal yang di lapangan yang harus kita benar-benar terukur memanagenya, karena bagaimanapun ya, in one side membahayakan gambut, but in another side gambut ini juga harus kita pelihara dalam rangka kontribusi perubahan iklim dunia. Ini adalah hal-hal yang kita temui di lapangan yang tentunya tidak mudah, dan ini merupakan big homework kita bersama. Next slide. Kemudian teman-teman, kita melihat juga bagaimana ideologi kita yang Pancasila ada upaya-upaya yang kurang bagus, bagaimana radikalisme tumbuh subur di sana sini dan liberalisme yang luar biasa. Ini adalah pengaruh-pengaruh ideologi yang tentunya kita harus antisipasi in advance. Next slide. Saya harus mengurai astagfirullah walaupun memang little bit repetition. Bagaimana politik kita yang memang saat sekarang ini bergaul ke sana kemari, black campaign, politik sara dan separatis. Nah, separatis ini, Mas, separatis ini, terminologi separatis ini, the word will condemn where the separatis looks like where the separatis action. Kenapa? Karena separatis ini terminologi yang memang tidak ada satupun negara di dunia ini yang mengiyakan sebuah tindakan separatis dari sebuah pemerintahan yang sah. Everybody and the world will condemn with separatist action. Politik transaksional yang tentunya teman-teman sekarang ya sudah mulai bagaimana melihat mengobserv lapangan yang ada, dan termasuk politik identitas dan demokrasi kebablasan yang luar biasa. Ini kita harus memanage kaum milenial ini agar hidupnya on the right track. Otherwise, milenial yang kita gadang-gadang untuk Indonesia Emas 2045 ini tentunya apakah benar akan menjadi emas apabila kita tidak mengukur ya, apabila kita tidak memanage proporsional dan profesional. Next slide. Politik penting, tapi juga ekonomi tidak kalah penting ya.
Karena kita mengenal economic warfare yang kita saat sekarang ini sedang menumbuhkan kewirausahaan, dan ekonomi kita ini ya luar biasa, kita mengalami kenaikan di balik keterpurukan dunia negara-negara besar. Kita masih nomor 2 setelah Vietnam. Nah, ini tentunya sesuatu yang sangat dan perlu kita banggakan. Kenapa? Ya karena kita memang kaya dengan sumber daya, kita kaya dengan SDM kita yang penuh inovasi, kreativitas, dan ini yang harus kita jingoistikan. Ini yang harus kita trigger terus-menerus di generasi milenial ini. Karena kesenjangan ekonomi yang kita temui ini tentunya mengalami dampak terhadap sosialisme kita yang ada di masyarakat, yang ujung-ujungnya adalah krisis moneter seperti yang dunia pernah alami dan berdampak pada neraca perdagangan yang defisit. Ini big homework kita ke depan, yang tentunya saat sekarang ini kita nggak fine-fine saja, ya, tidak fine-fine saja, kita harus bergerak sedemikian rupa mengantisipasi in advance dan extraordinary effort dalam hal ini. Next slide. Dan masalah sosialisasi yang tentunya ini sosial, masalah sosial. Kita tahu semua bagaimana information warfare, hoax edar sana sini, mari, dan radikalisme yang tumbuh luar biasa. Sometimes we couldn't control, but sometimes we still on the right track to control radicalism. Manipulatif dan koruptif ini adalah budaya-budaya yang luar biasa. Ini adalah PR besar kita, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan kehidupan yang semakin keluar dari local wisdom, yakni gaya-gaya hedonisme yang kita saat sekarang kita. Next slide. Kemudian bagaimana budaya akhirnya berdampak, ya, direct or indirectly akan berdampak, akan mengalami degradasi. Bagaimana budaya asing yang tidak terseleksi, yang ini semua berdampak di generasi muda yang luar biasa. Kenapa? Rasa malu yang tadinya di local wisdom itu bisa mempersatukan bangsa ini sudah semakin questionable. LGBT, individualistik, intoleran, dan fanatisme sempit, ya. Fanatisme yang sempit. Ini yang harus kita concern. Next slide, Mas. Budaya, dan terutama saat sekarang ini kita memang in the very what you call it short term, agresi militer tentunya kita masih katakanlah bukan habitnya saat sekarang ini, tapi apa yang terjadi dengan Ukraine Rusia ini mematahkan tesis tersebut, yang ujung-ujungnya kenapa itu semua karena memang nasional interest, kenapa itu semua karena energy security, kenapa itu semua karena ya situasi asymmetric warfare saat sekarang ini. Never ever you mention asymmetric warfare apabila itu ciri-cirinya tidak memenuhi asymmetric warfare. Asymmetric warfare itu terpenuhi apabila ada usaha-usaha pekerjaan, kegiatan, tindakan lawan yang ingin menggoyahkan ideologi negara, yang ingin merusak sistem pemerintahan negara tersebut sedemikian rupa sehingga setiap security, water security, energy security, food security, environment security, information security, semuanya itu lumpuh, fail. Apabila itu fail, maka kita akan depend on certain countries who as puppeteer of the puppeteer. Ya. Mau tidak mau akan bergantung kita pada negara yang memang jadi dalam dari segala dalam. Nah, makanya Hankam ini banyak kita melihat di depannya, baik itu masalah separatis, masalah terorisme yang tentunya from day to day activity ini tidak mengenal selesai, dan cyber war, ya, kita sudah pada tingkatan itu, dan perlu ini konsentrasi karena ketika cyber war ini sudah masuk di ranah ekonomi, maka dampaknya akan terasa langsung bagaimana hal-hal yang sifatnya very confidential kemudian jadi transparan di publik. Yang ini semua terangkum dalam proxy war yang tidak akan menggunakan certain instrumen, tapi even using another instrument. Ya, kalau orang Jawa bilang itu nabuhnya di tangan. Ya, proxy war ini tentunya akan memberikan dampak yang sangat masif dengan modal, dengan minimal effort, tapi maksimal result. Ini yang harus kita waspadai. Next slide, Mas. Setelah kita bicara Hankam, tentunya kembali kita melihat lagi bagaimana tantangan dan ancaman dari kehidupan bangsa yang tadi sudah saya ulangi berkali-kali. Next slide, Mas. Ini redundant dan repetition kalau saya sampaikan. Next slide, Mas. Ya.
Dan perubahan ancaman negara ini ancaman baru yang lebih fatal. Tadi konvensional saya sampaikan bahwa invasif, perhaps not happening right now, but ancaman baru yang lebih fatal yang tadi saya sudah sampaikan, terorisme, radikalisme, separatisme, pornografi, illegal fishing, serangan cyber, kartel, dan mafia perdagangan. Ini in front of our very eyes. Next slide. Depan mata kepala kita sendiri bahwa ini adalah sudah di depan mata kita. Next slide. Oleh karena itu, yang tidak kalah pentingnya juga, yang saat sekarang ini banyak dibicarakan, dan memang happens to our own atmosphere right now, from day to day activity adalah ancaman medsos. Ini sudah merupakan ancaman karena ya dampaknya masif, dahsyat. Sasarannya juga yang disasar itu besar, tadi yang saya sampaikan, asymmetric warfare. Sampai sejauh mana goyah dan feel-nya tentang ketahanan air, ketahanan energi, ketahanan lingkungan, ketahanan informasi. Ini ketahanan pangan, food security. Ini semuanya tentunya bukan lagi dipertanyakan, tapi that's mandatory bahwa media sosial mau tidak mau harus kontribusi itu positif dalam hal ini. Next slide, Mas. Kemudian bagaimana kita menghadapi obstacle, resistance, threat, obstacle ke depan bagaimana? Next slide. Maka mau tidak mau mari kita tengok bagaimana refleksi kemerdekaan. Mari kita kenang satu persatu bagaimana Cut Nyadi, Diponegoro, Imam Bonjol, ya, termasuk Kapten Patimo, Ki Hajar Dewantoro, B.R. Supratman, Jenderal Sudirman, Tamrin, Bung Tomo. Ini adalah predesor-predesor kita yang harus selalu remind bagaimana what should we do in the next future. Next slide. Refleksi kemerdekaan ini mari kita lihat di tujuan dan cita-cita nasional kita. Maka kita harus menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini merupakan pintu gerbang kemerdekaan yang selalu kita sampaikan dan ada dalam pembukaan. Next slide. Dan pembukaan Undang-Undang 45 ini tentunya mempunyai tujuan nasional, ya, protect the whole nation, ya, for the sake of Indonesian unity, memajukan kesejahteraan umum, welfare, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tentunya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Sadar sesadar-sadarnya bahwa kita hidup dalam taman sari internasional, maka kita menjadi bagiannya sehingga kita harus mampu ikut kontribusi, harus mempunyai sense of love, sense of belonging, sense of responsibility, ya, terhadap ketertiban dunia kita. Next slide, Mas. Kemudian bangunlah jiwanya, bangunlah badan untuk Indonesia Raya, tadi disampaikan oleh narasumber yang pertama, saya kira cukup. Next slide, Mas. Kemudian nilai kebangsaan yang mau tidak mau ini iptek. Next slide. Ya, iptek sangat berpengaruh dalam hal ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah yang selalu saya sampaikan di depan tadi, bagaimana kita akhlak dan moral kita. Apabila akhlak dan moral kita rendah, iptek kita tidak bisa kita antisipasi. Ya, pengawasan dan pengembangan kita juga uncontrollable. Kemudian ideologi bela negara, pembauran kewaspadaan yang luar biasa terbaur sehingga profesionalisme menurun. Maka inilah sebetulnya ukuran-ukuran kita ini mempunyai ketahanan bangsa yang bagus apa enggak. Next slide. Sehingga teman-teman, 4 konsensus dasar tentunya sangat penting. 4 pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita semua sudah tahu, bagaimana Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama. Next slide. 4 konsensus tersebut kalau misalnya kita gambarkan sebagai rumah, tentunya fondasinya jelas. Ya. Kita berada di bawah NKRI jelas. Di dalam rumah tersebut itu beraneka ragam, diversity and unity di dalamnya. Ya. Dengan dasar Pancasila, apabila fondasinya kuat, maka rumah itu akan terbangun dengan kokoh, tentunya dengan aturan-aturan yang kita mempunyai Undang-Undang Dasar NRI tahun 45. Next slide. Teman-teman, seperti halnya tadi disampaikan oleh narasumber pertama, bagaimana kita melihat Pancasila ini dari nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, the only way of life. Ya,
Karena ini adalah satu-satunya dari 5 pilar bela negara, bahwa yakin seyakin-yakin, jadi sudah katam kalau nggak salah kita bicara dengan Pancasila. Wah, seyakin-yakinnya bahwa Pancasila the only way of life in our daily activity. Next slide. Kemudian bagaimana kita caranya memperkuat ini nilai di perguruan tinggi? Tentunya tadi saya sampaikan bagaimana ancaman kita kalau kita berbicara tentang perguruan tinggi. Dan berdasarkan apa? Undang-Undang Nomor 12 2012 kita bergeraknya dari sana. Next slide. Nah, dasar penguatannya tentunya ya kita melihat bagaimana wawasan kebangsaan di lingkungan PT, ya. Kemudian pembangunan kesadaran berbangsa bernegaranya seperti apa? Karena mau tidak mau ini adalah permasalahan daripada Ipolexosbud yang saat ini kita concern di perguruan tinggi, sehingga kita perlu menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar, patriotisme dan persatuan bangsa, menumbuhkan rasa persatu dan persatuan bangsa yang tadi saya sampaikan dari awal. Next slide. Dan ini semua tidak lepas dari Tridharma perguruan tinggi, ya, baik di penelitian, di pengabdian masyarakat, dan terutama ini di pendidikan pengajaran. Di pendidikan pengajaran inilah yang kita perlu emphasize how to trigger penguatan nilai-nilai kebangsaan yang ada di perguruan tinggi. Next slide. Sehingga Tridharma ini bisa kita lihat di poin-poin yang dari sisi mana, dari jendela mana, dari pintu mana kita bisa memperkuat itu. Maka mau tidak mau di pendidikan pengajaran ini adalah media yang sangat penting, karena kita fokus di mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana how to increase our capacity in human, sumber daya alam, sumber daya manusia, human resources dalam hal ini, untuk mencari bibit-bibit unggul. Kenapa? Karena kita mempunyai kekuatan spiritual, mempunyai pengendalian diri yang bagus, kepribadian yang baik, kecerdasan dan akhlak mulia, dan keterampilan tentunya yang tinggi. Ini semuanya sangat berguna untuk tadi yang saya bilang, bagaimana kita menguatkan nilai-nilai kebangsaan di perguruan tinggi dari sisi pendidikan pengajaran. Next slide. Kemudian teman-teman, bagaimana dari penelitian dan pengembangan? Ini kan core of the core dari perguruan tinggi, research, ya. University of Research, mengembangkan ilmu teknologi ini sebagai bagaimana kita generasi muda sebagai agent of change ini tentunya tidak gampang dalam penelitian dan pengembangannya. Kenapa di perguruan ini penting? Karena memang untuk memajukan kesejahteraan bangsa, karena memperoleh sesuatu perubahan dan ada penemuan-penemuan yang ada di mana ke depan perlunya inovasi, kreasi, solusi yang sangat bisa menjawab the dynamic of the threat in the future. Next slide. Ini yang di perguruan tinggi. Dan bagaimana dengan pengabdian masyarakat yang tidak kalah pentingnya, karena mau tidak mau kita mengingat lagi pembukaan, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan termasuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini tentunya pengabdian kepada masyarakat tidak semata-mata hanya datang ke lapangan, tapi lebih dari itu harus mampu, ya, dan tahu tugas masing-masing dalam mengabdi kepada masyarakat. Next slide. Teman-teman, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita bergerak dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, terutama kita membentuk watak agar kita menjadi bangsa yang bermartabat. Ini dari sana yang kita bergerak. Next slide. Kenapa? Karena yang kita ketahui bahwa saat sekarang inilah perlu penguatan. Why? Ya, because universitas sudah selalu sibuk akademis. Ya, bela negaranya semakin unquestionable, semakin questionable, gitu kan? Mau tidak mau ini akan meng-create hedonisme dan egoisme. Saya sampaikan tadi di pertama. Next slide, please. Dan yang tidak kalah pentingnya, ya, beberapa tantangan yang ada. Kalau kita lihat tantangan ideologi ini, berapa persen yang berkembangnya ajar radikal? Kalau kita kalkulasikan ada 18,5%, dan 21,2% ini berkurangnya pendidikan tentang Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi. Ini harus sadar sampai digaungkan salam Pancasila dan lain sebagainya. Ini kan physical touch yang harus memang dari segala arah kita harus mempunyai cara yang tadi inovasi dan kreasi dari ciri-ciri milenial ini. Adik-adik milenial ini, kalian adalah agent of change yang mau tidak mau, we really depend on your shoulder. Kita sangat-sangat bergantung di atas pundak kalian. Ini luar biasa, big gombo yang luar biasa. Sadari ini.
Next slide. Tantangan ini semua masuk dalam kasus intoleran dan radikal. Tinggi sekali. Ya, kita sadar atau tidak sadar, hal-hal yang kita lakukan kadang-kadang masuk dalam koridor ya, opini toleransi internal, opini toleransi eksternal, opini radikalis ini kan tinggi semua kalau kita gambarkan di tabel. Next slide please. Bagaimana kita memperkuat nilai bangsa? Kembali lagi ya, negatif, pengaruh negatif, advantages, disadvantages dari globalization era ini kita harus select in detail, select proportionally, otherwise we will run by globalisasi. Dan Indonesia jangan pernah bergeser sebagai Pancasila jangan pernah bergeser falsafah dan pandangan hidup bangsa. Hal-hal yang sifatnya memberikan orientasi wawasan, pedoman yang normatif dan lain sebagainya. Legasi terbesar ini karena tadi yang saya sampaikan beberapa pahlawan founding fathers kita. Ini tetap harus dijaga, tetap harus kita sampaikan ke generasi-generasi setelah kita. Karena bagaimanapun juga Pancasila ini adalah produk yang sudah terpilih terbaik, the right choice bagi bangsa Indonesia yang consists more than 17,000 island inhabitants. Next slide. Teman-teman, upaya peningkatan nilai kebangsaan tentunya juga perlu kita terus tidak bosan-bosannya bagaimana moral etika kita dalam rangka kita sadar dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 45 ini hal-hal yang harus tetap kita jingoistikan, tetap kita trigger ya, nilai-nilai luhur, sosialisasi dan lain sebagainya tadi sudah disampaikan banyak oleh narasumber yang pertama, yang ujung-ujungnya kita harus tingkatkan keteladanan kita ya. Pemimpin nasional agar apa? Agar tertanam rasa hormat, karena ini adalah reciprocal ya. Next slide. Dan bagaimana tahapan yang harus kita tempuh ya untuk penguatan nilai kebangsaan ini? Pahamkan ya, rakyat harus kita buat paham bagaimana Pancasila dan mencintai negeri ini, bagaimana mengamalkannya. Tadi banyak disampaikan narasumber pertama. Next slide please. Kemudian kesadaran bela negara tadi saya sampaikan, cinta tanah air ya. Sadar berbangsa dan bernegara, yakin seyakin-yakinnya bahwa Pancasila the only way of life ya. Dekat, maka itu semua akan menumbuhkan rela berkorban. Impossible kita mempunyai jiwa rela berkorban apabila kita tidak mempunyai tadi yang cinta tanah air, sadar berbangsa bernegara dan yakin kita terhadap Pancasila. Dan tentunya ini diawali dengan kita yang mempunyai kemampuan awal terhadap bela negara. Next slide. Kita butuh SDM yang unggul, yang berarti Indonesia berideologi Pancasila ini kita butuh SDM yang toleran, yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM yang terus belajar, bekerja keras dan berdedikasi. Ini kalimat luar biasa yang membakar baik generasi milenial maupun kita semuanya. Bahwa generasi SDM unggul itu yang seperti apa? Yang toleran, yang punya akhlak mulia dan tidak pernah berhenti belajar. Ini waspadai para akademisi dan bekerja keras, never ever give up, yang tentunya mempunyai dedikasi yang sangat bisa dibanggakan. Next slide. Maka izinlah kami menyimpulkan bahwa perguruan tinggi ini tidak hanya dituntut ya, kita bereforia laboratorium ilmu dan lain sebagainya, tapi juga human laboratory. Pengembangan karakter ini sudah is a must, that's mandatory, ya, mau tidak mau, karena nilai kebangsaan, pandangan dan nilai kebangsaan ini semakin urgent. That's very basic principle needed. Oleh karena itu penguatan nilai kebangsaan dalam generasi muda sangat penting dilakukan untuk ya salah satunya di perguruan tinggi ini untuk pengembangan karakter yang saya sampaikan dari awal, karena ini mencerminkan bahwa kebutuhan penguatan nilai kebangsaan sangat diperlukan di lingkungan perguruan tinggi. Ya, karena kita ingat radikalisme di mana-mana, ya, termasuk di kalangan perguruan tinggi. Maka ini adalah tanggung jawab kita, our big homework, ya, para akademisi, tim dosen, ya, atau pengabdian sebagai bentuk pengabdian ilmu yang telah mendapatkan ilmunya di perguruan tinggi,
yang kita mau tidak mau harus, tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa menciptakan generasi-generasi SDM unggul yang apa? Yang berakhlak mulia. Yang apa? Yang mempunyai toleran. Yang apa? Yang terus belajar dan mempunyai dedikasi yang tinggi. Ya, next slide, Mas. Tentunya teman-teman, pesan dan harapan saya sebagai narasumber yang sudah lewat waktunya saat berkabar gini, maka wawasan kebangsaan, berintikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ini harus tetap kita pegang, Mas. Harus kita tetap sosialisasikan dan kita amplify every time. Kita harus dapat mencintai, memiliki negeri ini, Mas. Mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Indonesia. Maka upaya membela negara ini merupakan bentuk nasionalisme dan patriotisme yang menjadi our together responsibility. Sehingga perlu juga kita meningkatkan literasi dan pemahaman tentang wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan, kebinekaan, termasuk urgensi terhadap implementasi moderasi beragama menjadi faktor penting dalam menghadapi atau mencapai tujuan nasional. Next slide. Teman-teman, maka rekomendasi saya kalau memang ini perlu kita catat bahwa revitalisasi dan aktualisasi Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika ini akan menyegarkan pemaknaan civilized citizen, manusia Indonesia yang demokratis, selain demokratis juga humanis dan religius. Dan kita harus mempunyai koridor revitalisasi, Mas, terutama di bidang demokrasi dan HAM. Dan NKRI yang kita punyai ini bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Demokrasi yang kita buat adalah demokrasi yang menuju ke arah welfare approach, ya, prosperity approach. Maka internalisasikan kembali nilai-nilai kejuangan bangsa di perguruan tinggi dan seluruh sivitas akademika. I think that's all. Thank you so much indeed, and I do apologize for everything that's maybe I convey my presentation not really on the right track. Thank you so much indeed. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.